Kenapa? Ngisi bahasa Inggris. Buat presentasi. Hari Rabu. Astaga. Ya udah. OTW. Kamera ke atasin gak sih? Nah gitu dong. Oke everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Muhammad Ridho Hafiz dari kelas 63 1A14. Dan kali ini aku diamanahkan untuk menjadi pembawa acara dan menemani kalian sepanjang presentasi hari ini. Tapi teman-teman, aku nggak sendiri, aku ditemani oleh rekan-rekanku yang sangat-sangat hebat. Yang pertama ada Shirley, yang kedua ada Alifa, dan yang ketiga ada Abi. Oke teman-teman, tanpa lama-lama, mungkin kita langsung aja nggak sih ke pembahasan hari ini? Let's go! Teman-teman, pas lagi di pasar, kira-kira kalau ketemu tukang buah, nanyanya apa ya ke pedagang? Mungkin pertama kali ketika ketemu pedagang, pasti kalian akan menanyakan berapa harga dari buah-buah tersebut. Sebelum kita lanjut, kita lihat terlebih dahulu teks percakapan berikut ini. Oke, kita lanjut baca deh teks yang ada di sini. Oh, Do, stop. lah, nah apa nih bocah tiba-tiba ada. Ini bagian Shirley. Text 1. How much is this apple? This one? Yes, this one. $10 for you. Text ke-2. How much are these apples? These ones? Yes, these ones. $10 for you. Do, lanjutin, Shirley capek. Ya, bukannya diselesain malah tinggal. Ya udah deh. Nah, dari teks tersebut, mungkin teman-teman bertanya, apa sih bedanya kedua teks tersebut? Padahal kalau diartikan juga artinya sama. Oke, mari kita bahas di slide selanjutnya. Oke, penjelasan singkat tentang one dan ones. Secara singkat, one dan ones ini adalah kata ganti pronoun yang sangat berguna dalam bahasa Inggris. Fungsi utamanya adalah untuk menggantikan kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengulangan kata dari sebuah kalimat maupun percakapan. Nah, cara bedanya gimana sih? Aku tahu, Dok. One itu digunakan untuk kata ganti benda tunggal, sedangkan ones digunakan untuk kata ganti benda jamak atau benda yang lebih dari satu. Ada-ada aja orang ngagetin mulu kerjaannya. Tapi nggak apa-apa, karena yang dijelasinnya juga bener sih. Nah, selain one dan ones, ada juga nih percakapan lain yang menggunakan kata one dan ones, yaitu comparison. Comparison ini biasa kita kenal juga sebagai kata pembanding yang sering digunakan oleh beberapa orang. Nah, comparison ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Bi, kamu tahu nggak Bi? Comparison ada 3 bagian. Abi tahu, Do. Coba dong dijelasin ada apa aja. Yang pertama ada positive degree, ada comparative degree, terus yang terakhir superlative degree. Nah, itu dia teman-teman, penjelasan singkat tentang kata one, ones, dan juga comparison. Nah, mungkin kita semua penasaran ya, gimana sih contoh percakapan yang lain tentang one, ones, dan juga comparison. Jadi, teman-teman jangan dulu skip atau pergi dari tempat duduk kalian, dan kita bakal ngeliat percakapan dengan kata one, ones, dan comparison. Oke, langsung saja kita ke percakapannya.
Saya akan memberikan contoh penggunaan kata want sebagai kata ganti. I have a car and my friend has one too. Artinya, saya memiliki mobil dan teman saya juga memilikinya. Nah, pengertian kata want sebagai kata ganti ini digunakan untuk menggantikan kata benda yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga membuat kalimat lebih singkat dan efektif, dan juga untuk menghindari dari kata berulang. Seperti contoh yang saya telah berikan, I have a car, jadi saya punya mobil, and my friend has one too, dan teman saya juga punya mobil. Jadi di sini ada penggunaan kata yang berulang. Untuk menghindari kata yang berulang itu, di sini fungsi want sebagai kata ganti. Sekian, terima kasih. Brahma, I'm looking for some new shoes. Can you show me the ones that just arrived? Brian, of course. The ones on the left side of the rack are the newest ones, and they're really trendy. Brahma, I love the ones with the red laces. Can I try them on? Ada 3 tingkatan utama dalam comparison, yaitu positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Yang pertama, positive degree. Tingkatan ini digunakan kalau dua hal memiliki sifat yang sama. Rumusnya adalah as plus adjective atau adverb plus as. Contohnya, the red car is as fast as the blue one. Mobil merah sama cepatnya dengan mobil biru. Jadi keduanya setara, tidak ada yang lebih cepat. Yang kedua ada comparative degree. Ini digunakan untuk membandingkan dua hal ketika satu hal lebih atau kurang dari yang lain. Kalau katanya pendek, rumusnya bisa pakai adjective plus plus than. Contohnya, my phone is smaller than yours. Kalau katanya panjang, rumusnya more plus adjective plus than. Contoh, this book is more interesting than that one. Jadi, komparatif ini menunjukkan perbedaan tingkat sifat antara dua hal. Dan yang terakhir, superlative degree. Tingkatan ini dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang paling di antara 3 hal atau lebih. Untuk kata pendek, rumusnya the plus adjective plus as. Contoh, she is the tallest person in her family. Sedangkan untuk kata panjang, rumusnya the most plus adjective. Contoh, that movie was the most expensive one ever made. Jadi, ini menunjukkan tingkat yang paling tinggi. Sebagai kesimpulan, positive degree digunakan untuk hal yang setara, comparative degree untuk menunjukkan perbedaan, dan superlative degree untuk menyatakan yang paling di antara semuanya. Nah, teman-teman, gimana tadi penjelasan dari 3 teman Ridho yang udah membahas tentang want, wants, dan comparison? Nah, jadi udah paham dong sampai sini? Nah, kesimpulannya, kata want dan wants digunakan untuk kata ganti benda agar tidak terjadi pengulangan. Want untuk benda tunggal dan wants adalah untuk benda jamak. Sedangkan comparison adalah kata pembanding. Baik, mungkin saya cukupkan saja sampai di sini. Jika ada yang kurang dari kelompok kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kami semua. Hari kemarin telah berlalu, hari besok belum tiba, dan hari ini belum pasti. Saya Muhammad Ridho Hafiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.